Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita limpahkan ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah malam ini malam ke 28 29 daripada bulan Rajab, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka tholabul ilmi silaturahmi sekaligus pengajian rutin yang dirangkup dengan Rajaban di Musholah Miftahul Jannah Blok F BCM Bumi Pecinta Maulid PCS Perumahan Cinta Sholawat Nambo Poek ya kan Poek gelap.
Salawat beriring salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad. Para Habib al-Kiram, ada Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segab, juga Habib Alwi bin Syekh Abu Bakar, juga para kiai yang lain, guru-guru kita yang kita muliakan, kita hormati, pengasuh pesantren Al-Muttaqin Cukun Ciantra, pengasuh pesantren Miftahul Huda Leweng Malang, juga pengasuh pesantren Al-Furqan Cijambe, asatid yang lain pengasuh pesantren Hiyal Quran Kang Ustadz Wahyu, asatid yang sudah hadir, yang belum hadir semuanya, guru-guru kita yang tergabung di FKDKM, semoga beliau semuanya dipanjangin umur-umurnya, diberkahkan milik rezekinya, ditambah-tambah manfaat ilmunya, dijadikan soleh-soleh anak turunannya. Kita yang hadir semoga mendapatkan keberkahan yang sama, amin Allahumma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik buruk, naik. Summa atau ala wadin pawajadarihan thayyibatan baridah. Kemudian Rasul menemukan satu wangi yang luar biasa. Ada wangi misik, terdengar dari dalamnya suara-suara yang elok. Berkata, bersabda ini Nabi kita kepada Jibril alaihi salam. Mahadza, apa ini wahai Jibril? Ini ada lengkop jurang, wangi sekali nih. Misik sampai ngehiliwir. Ngehiliwirnya apa ya? Semerbak mewangi. Terdengar suara yang begitu enak. Jawab Jibril, hada sautul jannah. Inilah suara surga. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Takulu, berkata surga, ya Rabbi wahai Tuanku, qad kasurat gurofi, kamar-kamarku banyak. Bayangin aja Pak, orang mukmin masuk surga katanya Abah Guru sekumpul, bininya 12.100. Masya Allah, leklok kagak itu? Di dunia leklok, di surga kagak ada leklok, ilok di surga leklok. Bini berapa tadi? 2.100. Saya lagi nyari kitab rujukan belum nemu. Cuman yang ngomong Abah Guru sekumpul yakin saya percaya. Istri kita yang masuk surga rajanya bidadari. Rajanya bidadari ibarat makan, istri kita itu nasi. Bidadari ngemil aja itu. Apa? Ngemil. Jadi bidadari itu untuk ngemil aja. Untuk makan nasi apa? Istri kita. Yang berhak manajenya barangkali istri kita. Bang, giliran nomor 1 begitu kira-kira. Percaya enggak? Bang percaya masuk surga dulu ke sono. Ya Allah ya Rabbi, telah banyak kamar-kamarku. Wastiboroki, sutra-sutra. Sutra tebel, sutra tipis. Ada sundos, ada istibrok. Ada emas, permata, inten, berlian. Ada gelas-gelas, ada piring-piring. Ada apalagi madu. Susu pakai es ya. Pakai es enggak susu? Kalau enggak pakai ada arak juga. Di surga minuman 4. Susu, sungai susu. Sungai madu, sungai apa lagi? Jernih. Dan sungai arak. Araknya kagak mabok, beda dengan arak dunia. Fatini bima wa'atani, ya Allah datangkanlah kepadaku apa-apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Maka Allah menjawab panggilan surga. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Laki kullu muslimin wa muslimatin, bagimu seluruh orang Islam laki perempuan, mukmin laki mukmin perempuan,
Siapa saja orang yang beriman kepadaku, kepada utusanku, kemudian dia beramal soleh, tidak musyrik kepadaku dengan satu apapun, dia takut kepadaku, beriman kepadaku, siapapun yang berminta kepadaku tentu akan aku kasih. Siapa yang tawakal kepadaku, aku akan cukupkan. Innani anallah la ilaha illa ana la ukhliful mi'ad. Qad aflahal mu'minun wa tabarakallahu ahsanal khaliqin. Penting kita rajin minta surga minimal sehari sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nu surga bakal ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, no orang minta surga bolak-balik mulu, kasih ya Allah. Insya Allah yang suka baca doa tadi itu dimintain oleh surga untuk masuk ke dalamnya. Summa atau ala wadin. Kemudian Nabi mendatangi satu jurang, terdengarlah dari jurang tersebut suara yang mengerikan. Bau bangkai yang luar biasa. Suaranya zafiru wasahik. Gemuruh. Bau bangkai. Berkata Nabi kita Muhammad, Mahadha ya Jibril, siapa ini Jibril? Apa ini? Kata Jibril, hada sautu jahannam. Ini adalah suara jahannam. Takolo jahannam ngedoa sama Allah, ngomong, ya Allah ya Rabbi, telah banyak rantai-rantai. Tahu rantai? Rantai, dirantai. Belenggu ya? Telah banyak belenggu. Juga telah banyak air yang panas. Buah dori, buah zakum. Ada minuman daripada nanah jablay. Minumannya bukan susu, nanah jablay. Enak gak kira-kira? Bau. Datangkanlah kepadaku apa-apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Maka Allah pun berfirman kepada neraka, weh neraka, bagimu setiap laki yang musyrik, perempuan yang musyrik itu masuk ke kamu. Laki-laki yang kafir, perempuan yang kafir, masuk kamu. Kullu jabbarin mutakabirin, yang takabur sombong, masuk. Yang tidak beriman kepada hari hisab, masuk. Kata neraka, rodi itu, saya ridho. Walaisatil jannah wan nar fi hadal wadain. Neraka dan surga bukan di surga ini, bukan di jurang ini, beda. Jurang satu dengan jurang yang lain. Ada lengkop. Surga juga kan ada dataran rendah, ada dataran tinggi, kayak di mana sih? Dataran rendah, dataran tinggi. Puncak, Haji Madani. Oh, Haji Madani sana nih. Surga ada. Fa innal jannah arduhas samawati wal ardh. Maka sesungguhnya surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau bumi keukur 22 jam naik ke pesawat yang kecepatannya 1000 km per jam, 22 jam. Dari Cengkareng jangan berhenti, Cengkareng lagi. Yang penting bahan bakarnya cukup. Kalau nggak cukup ya ada orang yang paling belakangan masuk surga. Namanya Juhainah. Itu dalam kitab Jami'us Shogir. Siapa namanya? Dalam kitab Uspuriyah sama diterangkan.
Malaikat Jibril ngedenger ada orang wiridan. Ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Kalau habaib ada tambahannya. Gimana Bib? يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. Itu tambahannya bagus diamalkan. Di Empang begitu ya. Di Empang pokoknya habaib biasanya itu yang dibaca. Kita mah kadang nggak hafal udah ya Hanan Yamanan doang, lumayan dah. Jibril ngedenger nih, wah ada yang wiridan, pasti orang BCM kira-kira begitu. Perdoyannya wiridan, pasti umatnya Nabi Muhammad. Jibril pun ngedenger suara ini 1000 tahun nih, ya Allah ini kesempatan saya untuk berbakti kepada teman saya Muhammad. Saya pengen berbuat kebajikan untuk Muhammad. Ya Allah, izinkan aku untuk mengambil umat Muhammad di neraka. Silakan. Kamu datangi sohibul wilayah. Siapa? Malaikat Malik. Assalamualaikum saudaraku. Ada apa? Aku sudah dapat izin untuk mengangkat orang yang lagi wiridan. Kamu dengarkan? Iya denger. Udah lama ini, sudah 2 tahunan ini. Ya Hanan ya. Kenapa kamu diem baik? Gak ada instruksi. Kan harus satu komando. Saya udah dapat instruksi. Jadi boleh masuk, silakan. Dicari oleh malaikat Jibril. Kagak ketemu, saking luasnya neraka Pak. Saking luasnya neraka. Bahu penghuni neraka dari kiri ke kanan, kalau jalan kaki ukuran kita 3 hari lamanya. Gede enggak? Ini Pak Maskil termasuk orang besar nih. Tapi kalau masuk neraka umpama ini, bahu kiri, bahu kanan, jarak jauhnya berapa tadi? 3 hari perjalanan. Ke Sukabumi aja cuma 13 kilo. Dari Setu, perumahan apa tuh? Setu yang ke Setu. Gesper, Harpes. Saya Google Map pakai jalan kaki ke Sukabumi 13 jam. Itu kalau kagak berhenti, kalau berhenti semalam tidur ya tambah. Berarti neraka ini luas. Tidak ketemu. Datang kepada Allah, ya Allah nggak ketemu di mana tempatnya. Oleh Allah dikasih tahu alamat lengkap. Nah, dikasih tahu alamat lengkapnya. Alhamdulillah begitu alamat lengkapnya kelar, dikasih tahu, dicari. Alhamdulillah ketemu. Lalu diangkat ke Nahrul Hayah. Dicelupin ke situ. Kayak kain dicelup-celup. Diangkat yang tadinya gosong menjadi apa? Kinclong. Alhamdulillah. Imam Hasan Al-Basri beliau ngomong, mudah-mudahan orang itu adalah aku. Karena yakin masuk surga. Imam Hasan Basri itu orang yang terakhir masuk surga. Beliau berharap mudah-mudahan itulah aku. Karena yakin bakal masuk surga. Bisa ngomong begitu Pak Maskin? Hah? Emang yakin masuk surga? Masya Allah. Begitu diangkat dari mana? Dari neraka dicelubin ke Nahrul Hayah kinclong. Lalu ada riwayat orang ini masih madep mandang neraka. Ya Allah, saya telah dimasukin neraka sekarang diangkat. Tolong ya Allah, jangan madep neraka baik. Pengen dimadepin kemana? Ke surga. Kata Allah, nanti kalau kamu madep ke surga pengen dekat lagi. Enggak ya Allah, yang penting saya madep surga aja. Diijabah oleh Allah. Begitu madep surga dengan segala keindahannya, orang ini ngomong, ya Allah kejauhan, deketin dong. Nanti kalau deket kamu pengen ke pintu gerbang. Enggak ya Allah, enggak. Pokoknya nama swear, pakai swear segala lah. Swear itu masih babi.
Apa sih? Ya saya juga nggak tahu. Nah, dideketin begitu dideketin, ya Allah. Aduh, itu teman-teman aku tuh Ustadz Habib ada di sana. Deketin ya Allah, deketin, dideketin. Nanti kalau kamu deketin gerbang pengen masuk, enggak, yang penting di gerbang doang saya mah. Begitu masuk deket gerbang, Masya Allah, ya Allah. Apalagi? Tanggung amat ini ya. Nah, oleh Allah, ya wes masuk baik. Begitu diizinkan untuk masuk, puyeng dia. Karena katanya dalam pikiran dia pasti kapling udah pada nyarter semua. Ini mantan orang perumahan sepertinya. Nah, kenapa diem? Anu ya Allah, adakah masih untuk saya? Kamu aku kasih kapling dunia 10 kali lipat mau? Mau. Itu orang paling miskin itu. Dunia 10 kali lipat. Masya Allah. Akhirnya masuk surga ketemu dengan teman-temannya. Apa dia teman-temannya bilang, kamu alumni jahanam ya. Karena orang yang masuk neraka jahanam kan ada stempel di dia ini. Jahannamiyun, alumni jahanam. 212 enggak ada di sini. Jahannamiyun di sini. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah stempel jahannamiyun itu hilang? Hilang. Berapa lama hilangnya? Tergantung kamu di neraka. Kalau di neraka 1 miliar tahun, nanti di surga 9 tahun kemudian baru hilang. Makanya kalau ditakdirkan masuk neraka, kemudian diangkat ke surga. Nah, gini kelihatan gak kira-kira? Tetap aja kelihatan di surga, ngapain gitu. Masuk surga belakangan. Mudah-mudahan masuk surga semua. Wa bainama huwa yasirun idda'ahu da'in an yaminihi ya Muhammad undurni. Ketika Nabi berjalan lagi, tiba-tiba ada yang nyeluk kepada Nabi dari arah kanan, ya Muhammad tataplah aku, tengoklah aku. Nabi kagak ngejawab, Nabi kagak nengok. Berkata kepada Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, hada da'i Yahudi, itulah panggilan Yahudi. Untung kagak nengok. Kalaulah engkau nengok menjawab, tentu umat-umatmu menjadi Yahudi. Kagak nengok aja banyak yang seperti Yahudi. Adatnya, food, fashion, apalagi tuh? Makanan, tontonan, dan food, makanan, fashion, pakaian. Satu lagi, apa style? Gaya hidup. Nanti di akhir zaman itu kamu akan mengikuti mereka, walaupun mereka masuk lubang biawak, kamu bakal mengikut. Kata sahabat, siapa ya Rasul? Yahudi Nasrani. Kalau bukan mereka siapa lagi? Tahun 80-an perempuan masih malu pakai celana panjang, betul? Pakai sarung, kebaya. Tahun 90 berani pakai celana panjang. Betul tak? Tahun 2000 mulai di atas betis. Tahun 2022 selempak doang kayaknya nih. Di Bali itu mah. Di Bali. Jadi bertahap. Yahudi. Makanan doh. Masya Allah. Kita mah makanan yang bagus mah ongol-ongol, buras, wajit. Tuh bagus itu. Enggak usah yang namanya apa, yang anjing panas itu apa, hot dog apa, hot panas, kalau dog anjing, anjing panas itu, enggak usah yang repot-repot, ini aja yang bagus-bagus nih, ya, ubi Cilembu tuh untuk gas keluar terus, bagus itu. Barakah summa da'ahu da'in an shimalih, lalu ada lagi yang manggil dari arah kiri. Ya Muhammad undurni, wahai Muhammad tataplah aku. Falam yujibhu. Ini Nabi kagak ngejawab, kagak natap. Siapa dia Jibril? Kata Jibril, itulah panggilan daripada Nasoro, Nasrani. Andai kata kamu nengok, niscaya latanosor ummatuk, umatmu akan menjadi orang Nasrani setelah engkau meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi jalan lagi, melihat ada perempuan yang terbuka.
Terbuka apanya nih? Tangannya dihiasi berbagai perhiasan. Nabi dipanggil, ya Muhammad undur nih, wahai Muhammad tengok aku, lihat aku. Nabi pun kagang nengok, bertanya kepada Jibril, siapa ini Jibril? Perempuan sampai banyak sekali perhiasannya. Inilah tamsil dunia. Dunia itu dihias, dibangun, dihias, dibangun, betul. Bagaimana jalan dibikin, apa namanya jalan itu? Infrastruktur. Hah? Bener? Oh, infrastruktur. Itu dunia. Pangeran Muhammad bin Salman, beliau sudah menganggarkan akan membuat gedung tertinggi di dunia 1,2 kilo di atas awan. Jadi gedung tertinggi di dunia bukan di Dubai lagi, bukan di Kuwait, bukan Petronas di Singapura Malaysia lagi, tapi di mana? Nanti di Arab sudah dianggarkan. Anggarnya sambil 6.000 triliun apa 7 triliun, walau alam. Tanya aja ke di sana, anaknya Pak Salman di sono. Dulunya Arab itu miskin, sekarang udah kaya raya. Dulunya ngangon domba, ngangon ngangon onta, bahkan nyeker. Tapi sekarang kaya raya, ciri-ciri kiamat. Kemudian Nabi kita pun berjalan lagi, ketemu nenek-nenek di pinggir jalan. Ngomong si nenek, Muhammad undur nih, wahai Muhammad tengok aku, lihat aku. Falam yaltafit ilaiha, Nabi kita kagak nengok. Siapa dia? Jibril. Kata Jibril, inilah isyarah bahwa umur dunia itu seperti nenek-nenek menjelang maghrib. Tapi karena rapih terus berseka, nenek-nenek pakai bedak tala, kepiparin, soautan dan lain sebagainya ditempelin. Itulah tamsil dunia, dipoles, dibangun, dipoles, dibangun. Padahal udah rapuh, udah tua. Na'udzubillahi min. Bahkan kejayaan Islam itu prediksi Sayyid Ramadan Al-Buti yang dibacakan oleh Mbah Maimun Zubair di Indonesia. Di mana? Di Indonesia. Beliau mengutip dari kata-kata Muhammadur Rasulullah. Mana di sini enggak Habibana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum min atharis sujud la simahum fi wujuhihim min atharis sujud kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. 7 fase negara Islam. 7 berapa? 7 fase. Yang menafsirkan ahli tafsir Sayyid Roma Al-Buti yang meninggal di bom lagi ceramah oleh Wahabi itu. Loh. Oleh Mbah Maimun lagi disetir. Fase pertama fase Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umat terbaik di zaman Rasul. Fase kedua fase walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ialah fase khulafaur rasyidin. Sama orang kufar keras, sama sahabat lemah lembut. Jangan kebalik. Mau orang lain lemah lembut sama teman sendiri kasar. Ruhama ubainahum. Ada fase ruhama ubainahum. Ini zaman siapa ini? Abbasiyah. Sangat bukan toleran sama rakyat itu, masya Allah, mengayomi. Bahkan ada khulafa ur-rasyidin yang luar biasa namanya Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana beliau seorang yang sangat jujur, ketika ada orang datang nanya,
Ini pribadi urusan apa masyarakat. Oh ini pribadi. Tiba-tiba lampu dimatiin. Puh. Lampu dimatiin. Puh. Ini kan rakyat ngomong. Kenapa dimatiin nih ngomong gelap-gelapan kayak pacaran begini nih. Oh tadi kan kamu urusan pribadi. Ini minyak milik negara. Aku nggak mau ngomong pribadi tapi pakai minyak negara. Saking hebatnya tuh. Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau dapat motor inventaris, mobil inventaris cukup. Rumah kantor, kantor rumah. Kagak boleh hari Minggu dibawa ke Ancol. Motor inventaris. Punya bos, karyawan, angkutan karyawan kah? Kagak boleh untuk jarah Wali Songo itu. Wah pumpung Sabtu Minggu libur buat jarah Wali Songo kagak boleh. Tarohum ruka'an sujadai yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Ada fase lagi, fase Khalifah Utsmani. Khalifah Utsmani ini pekerjaannya bangun masjid, makanya ada min atharis sujud. Min atharis sujud. Doh. Terus ada 7 fase, terakhir di sini ada Fa'azarahu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu pastaglado pastawa ala suqih yu'jibu zurra. Zurra itu bercocok tanam. Yang bercocok tanam itu orang Indonesia. Ini beliau wali-wali Allah yang memprediksi. Jadi sekarang kita bagaimana banyak sekali rongrongan dari berbagai macam arah ya. Secara syariat monggo kita komen, tapi kita juga kudu rajin bertanya kepada orang-orang yang kiai-kiai sepuh gimana gambaran ke depan, karena mereka itu orangnya awas waskito warung sedurung winara, tahu masa depan, tahu bukan tahu sendiri, tahu dikasih tahu oleh Gusti. Orang yang tahu waskito itu sudah mengamalkan 4 perkara. Dia berhak berfatwa, dia berhak minta fatwa sama hatinya. Asal amalannya 4. Berapa amalannya? 4. 1, matanya jarang dipakai lihat yang haram. Matanya tipik enggak punya dia mah. Yang kedua, johiriyahnya itu sunnah dilaksanakan. Sugi, siwak, kagak pernah hilang. Ya Habibana tuh, bawakan. Tuh. Sorban dipakai, pakai. Tuh. Pokoknya sunnah Rasul dipakai. Kayak siapa? Habib Umar bin Hafid. Cuman Habib Umar jarang nebak orang. Itu bedanya. Kalau Habib yang lain suka nebak-nebak. Habib Umar jarang. Kata Habib Ali Zain Abidin, Depok muridnya. Habib Umar itu jarang nebak orang. Meskipun sesekali ketebak. Munjir kamu pulang jamaahnya banyak. Habib Munjir kan kaget. Jamaah dari mana? Begitu kira-kira. Begitu pulang kan jamaahnya ratusan ribu. 1, matanya terjaga dari sesuatu yang haram. Yang kedua, ada bejohiriyah sunnah-sunnah Nabi betul-betul dilaksanakan. Yang ketiga, hatinya merasa dimurokobah, ditatap, diawasi oleh Gusti. Yang terakhir, selalu makan makanan yang betul-betul haram. Dia minumnya aja adalah air hujan. Kagak mau minum air keran karena itu dari Kalimalang. Masya Allah. Minumnya santri nggak mau ini begini. Ini kan Yahudi Danun ini. Nggak mau dia. Ini jangan diminum, masukin mobil aja. Percuma. Sama bahaya tuh. Masya Allah. Makanya kita mah kagak tajem. Ada orang, siapa itu namanya? Ibrahim bin Adham dah. Beliau lagi di masjid itu banyak orang. Ada pemuda ganteng, luar biasa cakep, tampan, biasa pekopiah, sorban. Itu anak muda ya, Masya Allah. Yahudi itu. Yahudi. Si pemuda itu pun pulang. Pulang. Orang-orang yang berkeliling di masjid, masa ke masjid Yahudi? Ibrahim bin Adham pergi, orang ini datang, si pemuda yang tampan tadi. Wah biasalah rapi.
Bapak-bapak, jamaah sekalian, tadi kan ada orang tuh ke sini, aki-aki iseh. Dia ngomong apa? Katanya anak muda Yahudi. Oh, dia pasti siddiq, orang yang benar, orang yang benar. Karena saya sudah membaca kitab Taurat. Di antara orang-orang siddiq itu pirasatnya kagak meleset. Pirasatnya kagak meleset. Betul, saya Yahudi. Tolong antarkan saya kepada orang tersebut. Diantarkan kepada siapa? Ibrahim bin Adham bersyahadat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Kebaca semua. Kedepannya kebaca. Cuman kan karena punya adab sama Gusti Allah, sama Gusti kagak dibuka karena ngejaga adab syariat. Anas bin Malik jalan, lagi jalan lihat perempuan di pinggir, meletet matanya. Meletet dikit gitu, kayak Pak Maskir kan suka meletet agak banyak dikit. Begitu meletet datang kepada Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan apa? Aku lihat di matamu ada bekas jinah. Kaget. Wahyu kan udah nggak ada, Nabi wafat. Ini wahyu masih ada. Wahyu tidak ada, tapi orang mukmin, nadratul mukmin adalah binurillah. Penglihatan orang mukmin dengan cahayanya Gusti Allah. Orang yang menjaga matanya dari haram, kemudian syariat sunnah Nabi dilaksanakan, lalu hatinya merasa dimuraqabah oleh Allah, makanannya benar-benar, orang ini firasatnya kagak meleset. Kagak meleset. Firasat minggu depan, bulan depan, tahun depan, 2024 siapa yang akan jadi. Cuman dijaga adab syariat. Kita ya kagak tahu ya wacana biar silahkan. Karena orang-orang kafir tetap akan melempar wacana. Kayak di Cordoba dulu. Wacana jilbab, apa jilbab. Ada yang komen, oh berarti jangan sekarang untuk membuat umat Islam kacau. Sebab girohnya masih ada. Wacana miras, bagaimana miras kita SK-kan supaya apa? Legal. Oh Habib langsung, ngapain? Oh jangan sekarang ributnya. Wacana toa, apa itu? Toa, ajan diatur. Oh ternyata enggak ada yang komen. Nah sekarang bikin SK ada yang komen. Untung masih ada yang komen ini, alhamdulillah. Ini secara syariat tetap aja dijalankan. Cuman kita juga perlu untuk sowan ke kiai-kiai yang sepuh supaya agak adem. Kiai gimana? Ya enggeus urang mah ngaji sholat, insya Allah gitu enggeus. Abah Uci begitu, udah ngaji sholat. Tapi tidak menafikan perjuangan teman-teman kita yang harokah, teruskan ya sesuai dengan bidang masing-masing. Ada yang menjadi penjaga gawang, ada yang menjadi ujung tombak. Ada sayap kiri, ada sayap kanan. Akhirnya dibikin opor jadinya. Jam berapa nih? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.